Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Proyek Kimia Organik, Prodi Kimia Universitas Mataram. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B yang akan mempresentasikan hasil praktikum acara 5 yang berjudul Reaksi Adesi Aldehid dan Keton. Dengan dosen pembimbing, Dr. Emi Yuwanita SSI MSI, Dr. Niko Mangtri Darmayani SSI MSI, dan Baik Nila Sariningsi SPD MSc. Kelompok 5B terdiri dari 7 anggota, diantaranya Patriah, Aprilia Ningsih, Nelly Fariza Rizky, Aulia Syafira Dedarjanu, Komala Susan Nirwanasari, Sopa Atul Ijabah, dan Yogi Dian Kusuma. Di sini kami akan membahas terkait judul praktikum, tujuan praktikum, landasan teori, metode dan hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Judul dari praktikum ini yaitu reaksi adisi aldehid dan keton yang memiliki tujuan yaitu mampu melakukan sintesis hidrat dan hemin setal melalui reaksi adisi senyawa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan keton serta menjelaskan mekanisme reaksinya dengan berlandaskan teori di mana senyawa aldehid memiliki sifat polar pada gugus fungsi karbonil sehingga jika rantai karbon pendek dapat larut dalam air. Bagian senyawa aldehid yang bersifat nonpolar adalah ikatan karbon. Senyawa kalkon dapat disintesis dengan melibatkan senyawa aldehid aromatis dan senyawa alkil keton. Reaksi dari reaktan tersebut akan menghasilkan senyawa alfa beta keton tak jenuh yang dikenal sebagai reaksi Claisen-Smith. Mekanisme kondensasi aldol didahului dengan adisi aldol dari dua gugus karbonil. Aldehid dan keton dapat berperan sebagai pendonor ikatan halogen. Dalam suatu reaksi, adisi ikatan pi akan terputus dan pasangan elektronnya digunakan untuk membentuk dua buah ikatan sigma. Pembentukan ikatan pi menyebabkan terjadinya penurunan energi. Percobaan pertama yaitu uji kelarutan aldehid dan keton dalam air. Disiapkan dua buah tabung reaksi, di mana pada tabung pertama diisi dengan formaldehid sebanyak 0,5 mili dan tabung kedua diisi dengan 0,5 mili aseton. Pada kedua tabung reaksi dimasukkan sebanyak 10 tetes aqueous kemudian dikocok hingga homogen. Pada percobaan tersebut membuktikan bahwa aldehid dan aseton larut dalam air karena oksidasi karbonil pada molekul formaldehid dan aseton bersifat polar dan dapat berikatan hidrogen dengan molekul air. Kemudian kedua tabung reaksi tersebut ditambahkan 1 hingga 2 tetes KMnO4 0,1 molar. Dikocok dan diamati kedua tabung reaksi. Pada tabung pertama terdapat endapan berwarna coklat, sedangkan pada tabung kedua tidak terdapat endapan. Hal tersebut membuktikan bahwa reaksi formaldehid dengan KMnO4 akan menghasilkan asam format. Karena KMnO4 merupakan oksidator kuat sehingga formaldehid dapat beroksidasi menjadi asam karboksilat dan terbentuk endapan berwarna coklat. Reaksi KMnO4 dengan aseton tidak terjadi perubahan karena aseton tidak dapat teroksidasi oleh KMnO4. Pada reaksi antara aldehid dan keton dengan NH4OH dan AgNO3 disiapkan dua tabung reaksi. Kedua tabung reaksi ditambahkan dengan AgNO3. Pada tabung 1 ditambahkan 2 tetes NH4OH sehingga terbentuk endapan berwarna coklat. Dan tabung 2 ditambahkan 3 tetes NH4OH. Pada saat ditambahkan 2 tetes NH4OH, terbentuk endapan dan pada tetes ketiga endapannya hilang dikarenakan NH4OH-nya berlebih. Selanjutnya pada tabung 1 ditambahkan formaldehid dan terbentuk endapan perak sehingga pada saat dipanaskan dengan penangas air terbentuk cermin perak di dinding tabung reaksi. Cermin perak ini terbentuk karena formaldehid mereduksi larutan AgNO3 dalam NH3 secara berlebih, sehingga ion Ag+ dalam reagen direduksi menjadi logam Ag, sesuai dengan persamaan reaksi di samping. Sedangkan pada tabung 2 ditambahkan dengan aseton, tidak terdapat endapan maupun perubahan warna.
Walaupun dipanaskan menggunakan penangas air dengan suhu 70 derajat Celcius, tetap tidak terjadi perubahan. Hal itu dikarenakan pada aseton tidak mengalami reduksi. Reaksi antara aldehid dan keton dengan reaksi Fehling. Pada tahap pertama, disiapkan 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi 1 dan 2, ditambahkan larutan Fehling A dan B sebanyak 0,5 ml. Setelah itu, pada tabung reaksi 1, ditambahkan formaldehid sebanyak 0,5 ml. Sedangkan pada tabung reaksi 2, ditambahkan asetilfenon sebanyak 0,5 ml. Tahap 2. Masing-masing tabung dimasukkan ke dalam penangas air. Setelah dipanaskan, didapatkan hasil pada tabung 1 yang berisi formaldehid. Terjadi pembentukan endapan merah bata, sedangkan pada tabung 2 yang berisi asetofenon tidak terjadi perubahan apapun. Di beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menguji kelarutan aldehid dan keton dapat menggunakan beberapa reaksi, diantaranya dengan KMNO4, AgNO3, NH4OH dengan reaksi Fehling dan reaksi Tollens, di mana reaksi aldehid dan keton dengan KMNO4 menghasilkan perubahan endapan berwarna coklat, sedangkan pada aseton menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Reaksi antara aldehid dan aseton dengan reaksi Tollens diperoleh endapan cermin perak pada dinding tabung, sedangkan pada aseton tidak terjadi perubahan warna apapun. Reaksi aldehid dan keton menggunakan reaksi Fehling terdapat endapan merah bata, sedangkan pada aseton tidak mengalami perubahan warna apapun.